Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya sayangi pemirsa Bunga TV yang selalu di hati, dan teman-teman seperjuangan saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beriring salam semoga juga tercurah limpahnya kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat di hari kiamat. Dalam ceramah kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul amal-amal yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ar-Rasulullah qala idza mata ibnu adam qata'a amalahu illa min salasi sadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah, yang artinya ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, yang berarti ia tidak bisa lagi menambah peran pahala karena terhalang oleh kematiannya. Hadis ini memberi peringatan bagi kita yang masih hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena hidup di dunia ini hanya sekali dan tak akan terulang kembali. Hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan hidup di akhir itu selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, serta seluruh pemirsa Bunga TV yang selalu di hati, ada 3 perkara yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Amalan yang pertama adalah sedekah jariah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli summulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang-orang yang bersedekah bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya menghasilkan 1 biji.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Karena Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jamaah, oh jamaah, tahu tidak apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah seperti amalan, seperti kita contohnya membangun masjid, sekolah, ataupun rumah sakit, maka kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian pertanyaan muncul, apakah hanya orang kaya saja yang bisa bersedekah jariah? Tentu saja tidak. Sebenarnya semua orang bisa bersedekah jariah. Jika orang kaya bersedekah jariah dengan hartanya, maka orang miskin akan bersedekah jariah dengan tenaga fisiknya. Sebenarnya nilai sedekah tidak semata-mata dilihat dari nilai nominalnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bobot keikhlasannya dalam beramal. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, serta seluruh pemirsa Bungo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang tidak akan putus selamanya adalah apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri maupun orang lain untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu agar dapat mengamalkan dan menyebarkannya sebagai aktivitas dakwah kita. Walaupun kita baru bisa menyampaikan satu ayat saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, serta seluruh pemirsa Bungo TV yang selalu di hati. Amalan yang ketiga yang tidak akan putus pahalanya adalah memiliki anak-anak yang soleh. Jika kita memiliki anak-anak yang soleh, yang mau dan mampu mendoakan kita agar mendapatkan syafaat, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan anak-anak soleh ini akan memberikan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah anak-anak kita bisa mendoakan kita jika kita tidak pernah membekali mereka dengan ilmu agama? Apakah anak-anak kita bisa mendoakan kita mohon ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu jika kita tidak pernah mengajarinya? Maka dari itu anak-anak kita ajarkan doa-doa seperti Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau tidak memiliki anak yang soleh? Yang mau angkat tangannya mana? Kalau gitu, maka anak-anaknya harus kita ajarkan doa-doa seperti tadi dan bekali mereka dengan ilmu agama agar kita mendapatkan pahala yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Teman-teman, oi teman-teman. Sampai sini dulu ceramah saya. Pesan moral dari ceramah saya adalah yaitu ada 3 amal yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah memiliki anak-anak soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Sampai sini dulu ceramah saya. Sebelum saya tutup ceramah saya, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Sampai sini dulu sama saya. Kalau ada salah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa, dan kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.